Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, semangat sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, walaupun aktivitas kita sebagian besar adalah di rumah dan mungkin 100% saat ini kita juga di rumah. Tapi tetap waspada karena virus corona mengintai kita setiap saat. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini, di mana hari ini kita akan bahas tentang analisis keputusan investasi. Kemarin setelah kita membahas bagaimana investasi jangka panjang itu dilakukan, sekarang kita akan membahas dengan lebih detail. Terutama yang akan kita bahas nanti di sini adalah metode-metode yang digunakan dalam melakukan keputusan investasi. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang metode-metode yang harus atau yang bisa kita pilih dalam menentukan investasi nanti, kita juga harus tahu apa sih itu keputusan investasi. Jadi, keputusan investasi itu adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan tanpa paksaan menanamkan sejumlah dana ke dalam suatu aset. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah perusahaan ingin mengalokasikan dana yang ada di perusahaan tersebut akan dialokasikan atau ditanamkan, diubah wujudnya semula uang tunai menjadi aset. Nah, berarti kita juga harus tahu kembali lagi bahwa aset itu bisa aset lancar, bisa aset tetap. Nah, di sini ketika kita bicara keputusan investasi, apakah itu harus aset tetap ataukah harus aset lancar, di sana tidak ada keharusan. Artinya yang kita fokuskan adalah ketika kita nanti menanamkan dana kita, dana perusahaan kita ke aset-aset itu nanti justru yang kita pikirkan adalah seberapa cepat dana yang kita tanamkan itu akan kembali lagi menjadi uang tunai sehingga nanti bisa kita putarkan lagi dan kita tanamkan lagi untuk perputaran aset berikutnya. Itu stressing daripada materi ini. Nah, di sana otomatis ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan investasi atau penanaman dana ke sejumlah aset tadi, kita harus mempertimbangkan cash flow yang ada dalam perusahaan. 3 cash flow atau 3 aliran kas tersebut berkaitan dengan yang pertama adalah initial cash flow, yang kedua berkaitan dengan operasional cash flow, kemudian yang ketiga berkaitan dengan terminal cash flow. Nah, apa itu yang dimaksudkan di sini sebagai initial cash flow? Initial cash flow adalah sejumlah kas yang sudah tersedia di perusahaan, tetapi di sana tidak kemudian semuanya bisa digunakan atau ditanamkan ke dalam aset. Sementara yang dimaksudkan yang kedua, yaitu sebagai operational cash flow adalah sejumlah dana yang memang disiapkan di sana untuk melakukan operasional atau kegiatan di mana perusahaan bisa menghasilkan produk. Sementara yang dimaksudkan dengan terminal cash flow di sana adalah sejumlah dana yang harus mengendap di perusahaan. Makanya dikatakan terminal, berhenti. Jadi tidak semua dana itu harus dikeluarkan. Tidak semua dana itu harus gunakan, tetapi di sana harus ada yang tetap atau sebagai cadangan. Nah, sehingga nanti dengan adanya 3 jenis aliran kas tersebut, kita beranjak ke berikutnya. Setelah tahu, oh berarti kalau kita akan melakukan keputusan investasi yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai adalah yang menggunakan operasional cash flow. Nah, sekarang setelah tahu bahwa di perusahaan itu ada 3 aliran kas, yang harus kita pilih sekarang adalah metodenya. Metode terhadap penilaian investasi. Mengapa kita harus menilai? Karena investasi yang akan kita lakukan nanti jangan sampai malah menjadikan perusahaan kita dililit masalah, atau perusahaan yang seharusnya di sana tidak ada masalah malah justru ada masalah. Nah, metode penilaian investasi yang pertama itu adalah metode accounting rate of return atau sering disingkat ARR, yaitu
Metode ini adalah mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Jadi tingkat keuntungan yang diperoleh di sana dari investasi itu digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut itu berapa ya, kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Cara yang bisa dilakukan di sini adalah mencari laba rata-rata, di mana laba rata-rata itu adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan tapi setelah pajak dibagi rata-rata investasi. Hasil pembagian rata-rata setelah pajak dibagi rata-rata investasi, di sana dikalikan dengan 100%. Nah, di sini ada satu contoh soal. Proyek membutuhkan dana 280 juta. Umur ekonomisnya 3 tahun dengan nilai sisa 40 juta rupiah. Laba setelah pajak atau earning after tax selama 3 tahun adalah tahun pertama 40 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 30 juta. Nah, ketika kita melihat data seperti ini, caranya bagaimana? Berarti tadi di sana ada EAT, padahal tadi di atas sudah disebutkan. Ketika kita mencari ARR, itu adalah yang pertama kita lakukan adalah mencari rata-rata laba setelah investasi dibagi rata-rata investasi. Nah, di sini sudah kita ketahui rata-rata investasi, rata-rata laba setelah investasi atau laba pajak itu berapa? Oh, di sana ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, masing-masing 40 juta, 50 juta, 30 juta rupiah, itu kita jumlahkan. Kemudian rata-rata investasi, investasinya berapa lama? Disebutkan bahwa investasi di sana dilakukan selama 3 tahun. Sehingga investasi di situ itu adalah sebesar rata-rata earning after tax-nya itu adalah 40 juta. Sementara rata-rata investasinya adalah tadi yang dibutuhkan dananya 280 juta, sementara rata-rata investasinya tadi 40 juta, sehingga ketemu angka di sana 320 juta dibagi 2, sehingga rata-rata investasi adalah 160 juta rupiah. Nah, karena kita sudah tahu rata-rata investasi 160 juta rupiah, sementara di depan sudah disebutkan rata-rata laba setelah pajak. Nah, laba setelah pajak di sana berapa? Laba setelah pajak itu adalah 40 juta. Dari mana asalnya? 40 juta plus 50 juta plus 30 juta, 120 juta. 120 juta dibagi 3, 40 juta tadi. Nah, sehingga hasilnya adalah 40 juta dibagi 160 juta kali 100%, hasilnya 25%. Nah, justru yang harus kita pikirkan sekarang, kalau angka kita punya alat hitung, kalkulator, Excel atau apapun, angka itu pasti akan keluar. Justru yang lebih penting adalah 25% itu bagaimana maksudnya, kan gitu, tidak hanya sebatas angka yang dihasilkan. Tadi sudah disebutkan ARR itu adalah average rate of return, tingkat pengembalian rata-rata investasi. Berarti artinya di sini bahwa setiap kali melakukan investasi di sana selama 3 tahun itu rata-rata investasi yang dikembalikan nilainya sebesar 25%. Berarti 25% dari berapa? 25% dari 280 juta. Itu yang bisa kembali ke perusahaan kita di setiap tahunnya, maksudnya gitu. Berarti nanti di sana kurang lebih akan kembali menjadi 100% investasi kita setelah 4 tahun. Kemudian yang kedua, metodenya adalah metode accounting of rate return. Ini kita juga harus tahu, ngitungnya gampang. Untuk mencari tingkat pengembaliannya sudah diketahui, tapi kita juga harus tahu bahwa setiap alat itu pasti punya kelemahan. Nah, di sini apa ya kelemahan dari metode accounting rate of return ini? Sayangnya di metode ini nilai waktu uang diabaikan. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, hanya menitik beratkan masalah akuntansi, karena tadi mencari rata-rata investasi, rata-rata laba setelah pajak. Nah, berarti stressingnya di sana adalah hanya masalah penghitungan akuntansi.
Kemudian pendekatan ini sifatnya jangka pendek karena tadi kan periode 1, 2, 3. Kemudian tidak memperhatikan jangka waktu. Nah, nanti di sini ada beberapa metode, kita bisa milih salah satu atau beberapa metode itu bisa kita terapkan bersama-sama. Sehingga ketika metode diterapkan, tapi kita juga harus tahu masing-masing kelemahannya. Nah, sekarang kita akan masuk metode yang kedua, yaitu metode payback period. Yaitu metode yang digunakan di mana di sini periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto. Di mana di sana payback period ini rumusnya adalah investasi dibagi cash flow kali 1 tahun. Contoh kasus di sini. Jadi setiap kali langsung di sini Bu Heni berikan contoh kasusnya ya. Nah, itu contoh kasus yang pertama adalah ada sebuah proyek, semestinya proyek B, membutuhkan investasi sebesar 120 juta rupiah. Aliran kas atau laba neto plus penyusutan 40 juta selama 6 tahun. Bagaimana itu cara kita menghitung payback periodnya, tingkat pengembalian, masa tingkat pengembalian. Kalau tadi rata-rata investasi ARR, kalau payback period itu adalah pengembaliannya berapa lama. Nah, di situ langsung kita bisa menghitungnya di sana adalah 120 juta dibagi 40 juta kali 1 tahun. Hasilnya di sana adalah 3 tahun. Artinya dengan investasi nilai 120 juta, sementara di sana ada aliran kas 40 juta, uang itu akan kembali balik atau investasi itu akan balik ke perusahaan selama kurang lebih 3 tahun. Nah, lagi-lagi justru yang kita soroti di sini adalah kelemahannya. Kelemahan-kelemahan itulah nanti yang akan kita bikin skala prioritas mana yang lebih layak untuk kita gunakan. Lagi-lagi di sini di metode payback period, nilai waktu uang diabaikan. Kemudian proceed juga diabaikan setelah payback period tercapai, padahal nilai waktu uang itu sangatlah penting. Kemudian mengabaikan nilai sisa, sehingga di sana dasarnya ya yang penting kira-kira berapa tahun ya, udah gitu aja. Itu kelemahan utama dari metode payback period. Sementara metode yang ketiga adalah metode net present value, yaitu mencari selisih antara nilai sekarang dari kas neto dengan nilai selisih dari suatu investasi. Dengan rumus di sana adalah min CO plus CN dibagi 1 plus R pangkat T. Kita langsung masuk ke kasus lagi ya. Contoh kasusnya adalah ini. Perusahaan memiliki proyek dengan besar investasi 120 juta. Penerimaan yang didapatkan tiap tahun 40 juta, lama proyek 6 tahun, tingkat bunganya 10%. Bagaimana ya cara kita menghitung net present value? Jadi net present value itu adalah nilai bersih saat ini. Jadi ketika kita berinvestasi, saat ini itu nilai bersih investasi kita berapa setelah beberapa periode. Nah, di sana langsung kita hitung karena tadi min CN-nya itu adalah nilai proyeknya, yaitu sebesar 120 juta ditambah 40 juta plus 1 plus dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1 plus di sana yang berubah adalah pangkat di penyebutnya. Karena tadi ada 6 tahun berarti sampai dengan pangkat 6. Hasilnya adalah 54.212.000. Artinya apa? Bahwa ketika kita berinvestasi 120 juta 6 tahun sekarang, jika nilai uangnya dikurs dengan nilai sekarang, itu nilai uang investasi kita itu adalah 54.212.000 rupiah. Kemudian metode yang berikutnya adalah metode profitability index, yaitu perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi, di mana investasi terima ketika profitability index sudah lebih besar daripada 1. Rumusnya adalah present value of cash flow dibagi investasi. Contoh kasusnya,
Perusahaan memiliki proyek dengan besar investasi 120 juta. Penerimaan yang didapatkan tiap tahun adalah 40 juta rupiah. Lama proyek adalah 6 tahun dan tingkat bunganya 10%. Kasusnya sama dengan tadi, cuma di sini yang kita pakai metodenya adalah metode Profitability Index. Dengan rumus CN kali 1 dibagi 1 plus R pangkat N. CN-nya di sini berapa? Penerimaan yang diterima tiap bulan 40 juta. Kali 1 dibagi 1 plus 0,1. Jadi 10%-nya asalnya tingkat bunga. Kemudian 1 itu adalah sudah ada di dalam rumusnya, sementara pangkatnya itu adalah mengikuti berapa lama proyek tersebut dilakukan, sehingga nanti sampai dengan pangkat 6 hasilnya adalah 174.212, sehingga kita hitung ketika investasinya 120 juta, present value-nya 174.212, kita bagikan di sana hasilnya 1,45. 1,45 itu adalah lebih besar dari 1. Artinya apa? Berarti kalau perusahaan berinvestasi di angka tersebut 120 juta rupiah dengan penerimaan tiap tahun 40 juta, berarti investasi tersebut bisa diterima alias bisa dilanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah metode internal rate of return, yaitu penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dengan investasi. Dengan rumus IRR sama dengan RR plus NPV RR dibagi TPV RR plus TPV RT kali RT min RR. Langsung kita ke kasus. Kasusnya di sini adalah sebuah proyek dengan investasi 500.000 rupiah. Mempunyai usia ekonomis 3 tahun, selama 3 tahun memperoleh penerimaan bersih sebesar 250.000 rupiah per tahun. Tingkat bunga yang digunakan adalah 20% dan 24%. Berapakah IRR-nya? Nah, internal rate of return-nya di sana adalah tadi sudah disebutkan bahwa internal rate of return itu adalah dengan rumus yang ada tadi di sana, IRR plus SR, rate of return. Rate of return-nya berapa? Rate of return-nya 250.000. Kemudian NPV-nya berapa? NPV-nya di sana disebutkan sebesar kita hitung dulu. 1 dibagi 1 plus 0,2. 0,2 itu adalah tingkat bunga 20%. Kemudian investasinya dilakukan asumsinya selama 3 tahun. Berarti 250 kali 2,106 hasilnya 526.500. Sementara tadi sudah disebutkan investasi tersebut 500.000 rupiah. Berarti di sana akan ketemu net present value-nya 500.000 rupiah ditambah 526.500 rupiah. Hasilnya adalah 26.500 rupiah. Kemudian present value ketika kita mendapati hasil di sana itu 24% bunganya, present value-nya adalah 495.250 rupiah, sehingga terjadi minus. Nah, kalau kondisi seperti ini berarti yang dirujuk yang mana? Yang dirujuk adalah yang atas, yang positif 26.500 rupiah. Seperti itu. Nah, sekarang apa sih hubungan masing-masing di sana antara net present value, profitability index, internal rate of return? Antara NPV, PI, IRR itu merupakan metode yang paling baik karena memperhatikan nilai waktu uang, di mana keputusan yang diambil itu kurang lebih tidak berbeda. Kemudian hubungannya di situ itu dekat, artinya selaras, sehingga 3 metode tersebut bisa digunakan sebagai salah satu dari beberapa metode yang ada. Tuh. Kemudian
kalau kita lihat antara NPV dan IRR, hubungan terlihat dari faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari suatu investasi. Sementara kalau kita melihat NPV dan PI, hubungannya terlihat dari parameter yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu usulan proyek investasi. Kemudian apa hubungan antara NPV dan IRR? Net Present Value dan Internal Rate of Return. NPV dan IRR akan selaras apabila nilai investasinya tunggal. Tapi ketika nilai investasi akan ada beberapa, pasti mereka tidak akan bisa selaras. Kemudian ketika menilai investasi 2 atau lebih, maka hasil kesimpulan dapat berbeda, khususnya hubungan yang sifatnya di sana adalah mutually exclusive. Tuh. Nah, ini tadi adalah beberapa metode yang bisa nanti kita gunakan dalam memilih metode mana yang lebih tepat yang bisa kita gunakan dalam kita melakukan investasi. Oke, sementara ini dulu. Setelahnya kita akan membahas bagaimana investasi tersebut kita ganti. Setelah ada metode analisis tersebut kan kita gunakan untuk mengganti investasi-investasi yang telah ada. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.